Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Fadila Nafila dan teman saya Ivelin Nurul Febrian. Di sebelahnya ada Dian Cahyani, di sebelah kiri saya ada Agi Aulia Hadi, dan yang terakhir ada Fajar Winanta. Kami di sini akan mewawancarai salah satu UMKM untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Halo guys, di sini kita sudah berada di lokasi Mengen Mobile, salah satu UMKM yang cukup terkenal di Purwakarta, yang berlokasi di Muncul. Baik, langsung aja kita panggilkan pendiri UMKM Mengen Mobile ini, yaitu Kak. Selamat siang Kak, apa kabar? Ya, selamat siang, alhamdulillah baik. Kak, kita kan belum terlalu kenal nih sama si kakaknya. Boleh gak sih perkenalan diri kakak gitu, sama apa sih jabatan kakak di Mengen Mobile ini? Oke. Sebelumnya terima kasih ya udah hadir di Mengen Mobile dan terutama di STIE ya, Mutakin. Perkenalkan, nama saya Ferry Saputra. Dan saya di sini selaku owner sekaligus mungkin CEO mandiri ya. Karena memang saat ini kita Mengen Mobile ini baru dipegang oleh 2 orang ya. Terutama CEO-nya saya dan juga rekan saya Juan Aprilio. Masya Allah banget ya Kak, udah muda, sukses, jadi CEO lagi di Mengen Mobile ini. Perkenalkan diri juga aku, salam kenal. Nama aku Ivelin Nurul Febrian, mahasiswa dari STIE Mutakin, dan ini teman aku. Dan saya Fajar Winanta. Nah, kita boleh tahu gak sih Kak, gimana awal mula kakak ini kepikiran untuk mendirikan kafe Mengen Mobile ini, dan boleh gak sih ceritain sejarahnya gitu, gimana Awal berdirinya. 이게 처음일 줄이야. 재밌네. Kalau buat sejarah dulu ya. Kalau buat sejarah ya, alhamdulillah kebetulan saya juga lahir di Purwakarta 24 Juli 2001 ya. Berarti saya sekarang umur 20 tahun. Kenapa saya mendirikan Mengen Mobile bersama rekan saya? Karena alasan pertama itu, sebelum saya mendirikan sebuah usaha, saya memang benar-benar belajar keluar kota untuk mencari tahu apa sih itu usaha. Kan? Pertama, ketidaktahuan kita membuat kita penasaran. Karena saya orang tipikal yang orang penasaran sih, gitu kan. Kok orang Cina bisa ya mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia? Kenapa kita nggak bisa? Akhirnya di Purwakarta gitu-gitu aja, nggak ada tantangan. Saya keluar 17 tahun saya ke Tasikmalaya, kurang lebih 4 bulan. Udah ke Tasikmalaya, saya langsung proyekkan ke Tangerang, Jakarta, Cirebon, dan juga beberapa kota lain, Bandung gitu kan. Akhirnya dari situ saya menyimpulkan bahwasanya mindset saya itu harus sehat. Kenapa banyak mahasiswa ya, khususnya di Purwakarta, yang memang dia bergelar S1, S2 sampai S3 gitu kan. Taruhlah S1 dulu, banyak orang masih pengangguran. Artinya kan bukan salahkan sebuah instansi kuliahnya, tapi kan ke personal kita. Kenapa orang-orang di luar sana yang nggak punya gelar bisa sukses? Oke. Saya kasih ambil kesimpulan Kolonel Sanders. Kolonel Sanders dari lahir sampai umur 63 tahunan, dia semuanya punya masalah, gitu kan. Tapi dia nggak bisa, nggak punya skill apapun. Dia punya skill satu, yaitu memasak. Akhirnya dia meluncing produk yang namanya KFC. Nah, KFC itu ownernya 60 tahunan dan dia bisa sukses. Teman-teman sekarang masih belasan tahun, masih puluhan tahun, yang artinya masih peluangnya masih panjang. Nah, dari situ saya membuat usaha, membuat sebuah pelajaran bagi saya dan juga rekan saya di tahun 2020 itu kan tahunnya krusial tentang corona. Iya. Tapi kenapa saya memberanikan diri? Karena saya yakin corona itu hanya sebatas penyakit. ya. Bukan dipolitikasi apa oleh pejabat ataupun sekelompok orang. Iya. Gitu kan. Saya membukanya langsung di kota.
dan saya dengarkan saya tidak mengambil, karena gini kan, orang mau usaha pasti terpentok sama modal, right? So pada dulu saya benar-benar nggak pegang uang apapun itu, benar-benar uang itu diputarkan ke mindset, belajar. Akhirnya intangible asset saya meningkat levelnya. Artinya apa? Intangible asset itu aset yang tidak terlihat. Lu beli jam misalkan, asetnya kelihatan ya. Iya. Kalau lu beli ilmu kan nggak kelihatan ya. Namanya intangible asset. Nah dari situ gimana ya biar bisa dapat modal? Konsep saya breakdown semuanya ke rekan saya breakdown konsepnya ke saya. Pada malam hari saya mengkonsepkan kurang lebih 4 hari. Di situ saya membutuhkan modal kurang lebih 60 juta untuk mendirikan sebuah bentukannya brand cafe di Purwakarta. Kalau saya membentuk usaha ini sekelas kios kecil biasa dan kita mau mengalahkan taruhlah brand-brand besar, ibaratnya kita nggak bakal bisa. Iya, benar. Branding kita belum kuat, gitu kan? Gimana caranya ketika saya buka langsung boom, gitu ya? Akhirnya saya banyak belajar dan kita membutuhkan uang 60 juta. Kaget ya? 18 tahun gimana caranya punya uang 80 juta gitu. Nah, akhirnya pertama saya nggak mau dan nggak pernah mau meminjam uang ke bank. Satu cara saya adalah saya mengingat coach saya pernah berbicara, pertama kali kita mau membuat usaha, satu kita harus memiliki knowledge ya, ilmu. Kedua, capital, modal. Ketiga adalah relasi. Oke, kita kaca. Ketiga itu kita punya apa? Saya taruh ya. Saya knowledge ada hukum dasarnya gitu ya, dasar-dasar ekonomi. Kedua, relasi mungkin ada di Purwakarta. Saya karena beberapa ikutan organisasi di Purwakarta. Ketiga, capital. Modal ini yang nggak punya. Akhirnya apa? Saya breakdown teman-teman saya yang udah kerja. Ya, butuh modal 60 juta, relasi saya ini berat. Ya, malam hari udah kayak apa ya, retainer bang. Ya. Assalamualaikum bro, gimana ya? Jadi, gue punya project gini, mau kerjasama nih. Nah, kalau lu nggak punya relation, nggak punya privilege, hal seperti itu susah. Qadarullah, akhirnya saya dalam waktu seminggu itu udah kumpul belasan juta. Akhirnya DP lah di Mengen Hotel di kota Purwakarta, depan Alfamidi, dengan kondisi corona, ya. Dan di sana menyewa saja itu udah 30 juta per tahun. Akhirnya saya mengumpulkan modal kisaran 64 juta untuk membranding Mengen Hotel di perdana saya membuka dengan partner saya. Alhamdulillah kedorong dengan usaha, dengan doa, dengan semua ikhtiarnya 64 juta itu terkumpul dan bisa melaksanakan Mengen Hotel gitu, di tahun pertamanya di 2020 ya. Sekarang udah mau 2022 gitu. Itu awalnya. Di balik kesuksesan Mengen Hotel ini ada gak sih Kak sistem teknologi gitu yang kakak itu gitu, terapkan gitu? Ya jelas, kalau sekarang memang kita serba teknologi ya, serba digital, apapun itu dikemas dalam hal-hal internet. Terutama Mengen Hotel ini kita juga udah banyak bekerja sama dengan beberapa transaksi online, ya. Marketplace gitu kan, dan juga aplikasi-aplikasi online. Terutama Mengen Hotel kita mainin marketplace-nya dia masih di kisaran Instagram, ya. Instagram, Facebook, WA gitu kan. Jadi kita gimana caranya nge-breakdown semua customer itu lewat Instagram. Dan ketika udah Instagram baru kita loncat ke WhatsApp gitu kan. Nah, buat transaksi online-nya apa aja? Banyak. Kita udah kerja sama ShopeePay ya, OVO gitu kan, BCA. Jadi nggak harus bayar cash gitu kan, mau gesek-gesek juga bisa di sini gitu kan. Juga ada beberapa lah gitu ya, kayak GoPay itu udah ada. Buat aplikasi online-nya kita udah kerja sama Shopee Food gitu kan, yang baru-baru mulai beberapa bulan lalu di Purwakarta. Shopee Food, Grab, GrabFood, GoFood itu udah. Alhamdulillah udah. Oh iya Kak, untuk itunya aplikasi apa sih Kak yang digunakan untuk menghimpun keluar masuknya data penjualan dan pembelian? Kalau buat di bidang keuangan kita untuk kasir ya, terutama untuk menginput alur kas keluar masuk gitu kan.
pakai aplikasi POST, POS gitu kan. Sebelumnya kita pakai aplikasi Qsir yang kasir itu, yang gratisan, cuman memang terbatas. Jadi rekapitulasinya kurang lama gitu. Jadi lama-lama bisa hapus. Iya. Akhirnya kita bayar aplikasi yang berbayar di bawah Moka lah. Kalau Moka kan emang rada mahal, jutaan per tahun. Gitu. Selama menggunakan aplikasi, apakah ada cybercrime atau diretasnya akun milik kakak gitu menggunakan mode style ini? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Si aman. Alhamdulillah ya. Apakah salah satu pegawai di sini harus bisa memiliki skill teknologi informasi, Kak? Oke. Kebetulan kami Atau juga, mempunyai? ya, kebetulan kami juga insya Allah punya bisnis plan ke depannya ya. Karena kan kita kemarin juga ada beberapa karyawan yang memang di bidang editing. Di bidang editing, untuk bidang editing ini buat mereka tuh bisa mainin Instagramnya gitu-gitu ya. Gitu kan. Karena kan sekarang tuh scroll-scrollan gitu kan. Gitu. Iya. Jadi hari ini kami juga punya tim seperti itu. Cuman beberapa ke belakang kita nge-backup sebagai CEO dulu untuk, karena kan namanya lembaga usaha ada naik turunnya ya. Jadi ketika kita turun gimana caranya bukan usahanya yang ditutup. Jadi internalnya yang kita harus ubah. Nah, kedepannya kami memang akan open karyawan untuk segala sistem kayak teknologi, gitu kan. Memang harus memiliki skill, gitu kan. Karena kita harus memiliki database yang penting di situ. Karena Mocktail pun udah alhamdulillah saling support antar UMKM yang lainnya. Kayak kita udah bekerja sama Daibak Korean Food, gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, kita udah kerja sama Beliau Donat. Dan ketiga, insya Allah kita mau kerjasama sama Gica Mentai. Itu nasi mentai yang ada di Citalang. Jadi insya Allah akan berkembang bareng-bareng, nggak satu gitu. Menurut kakak teknologi ini itu penting gak sih buat usaha Saya. Usaha di zaman sekarang kan? Oke. Menurut saya sih, kalau kita sekarang nggak belajar teknologi itu bakal ketinggalan banget. Iya. Ya. Terutama bisnis saya dengan partner saya ini memang berlokasi dengan bisnis yang memang non online ya. Artinya kita buka kios, gitu kan. Nanti loncatnya bagaimana kita membuka franchise, gitu kan. Nah, teknologi ini memang lebih dirasakan oleh pengguna bisnis online, gitu kan. Kayak mainin Shopee, gitu ya, Shopee. Kita kayak sekarang aja Traveloka aja kan nggak usah cari tiket kemana gitu kan, cek aja gitu di online. Nah, pengaruhnya teknologi di bisnis saya itu sangat berpengaruh. Karena pertama, kami tidak perlu ibaratnya men-share semua informasi saya langsung door to door lagi. Orang semua punya HP. Tapi gimana caranya gue bikin konten semenarik mungkin sehingga orang bisa nonton. Ketika nonton sehingga orang tuh tahu ini tuh produknya apa. Ketika udah tahu produknya apa, rasanya apa, murah atau terjamin atau agak naik harganya, sehingga bisa mengkondisikan akhirnya gue mau datang ke situ. Nah, secanggih itu teknologi untuk merubah pola pikir manusia yang awalnya nggak mau beli jadi bisa datang. Iya. Itu manfaat teknologi untuk UMKM itu seperti apa, Pak? Apa aja gitu manfaatnya? Ya, kalau usaha mikro ya, ada UMKM itu usaha mikro yang memang lagi menuju ke tingkatan atas, gitu kan. Artinya memang UMKM juga harus paham tentang teknologi, terutama UMKM yang dikelola oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, karena mereka masih berproses terhadap zonanya generasi milenial ini gitu kan, apalagi generasi Z lah sekarang disebutnya gitu kan. Nah, sangat berpengaruh gitu kan, karena tanpanya teknologi sekarang kita akan perang nggak puguh gitu. Orang lain udah perangnya transaksi online gini ya, ini perangnya masih di bawah gitu kan. Kayak sekarang misalkan contoh ya, lama-kelamaan pasar tradisional bisa hilang. Iya. Gitu kan. Dan sekarang sudah terbukti Gojek sudah mengalahkan semua ojek pangkalan. Benar kan? Benar. Gitu kan. Sekarang warung-warung dulu kelontongan gitu tuh kita beli kesana. Warung kelontongan yang tanpa teknologi akan mati oleh warung-warung Alfamart dan Indomaret.
perputaran zona akan semakin cepat. Warung-warung kelontongan akan mati, ojek pengkolan akan mati, pasar-pasar akan mati, gitu kan, terutama yang baju-baju kios di pinggiran yang tampak online ya. Iya. Tapi kalau misalnya, tapi kan bisa aja hidup, ya mungkin dia mainin online, Iya. ya. Outlet dia hanya sebagai base camp, gudangnya, gitu kan, sebagai pusatnya. Ketika orang lain mau lihat langsung, gitu kan, bisa di situ. Ya, jadi itu seberapa pentingnya teknologi yang bisa mengubah kehidupan di dunia sekarang. Buat kakaknya makasih ya udah mau gabung sama kita, nyempetin waktunya gitu buat ngobrol-ngobrol, buat ditanya-tanya gitu. Mohon maaf banget kalau mengganggu gitu. Dan maaf banget sekiranya ada salah kata, salah ucapkan. Sekian dari kami.